Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para ikhwani, para saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di sini kami ingin menjawab beberapa pertanyaan pada akhir-akhir ini, yaitu pertanyaan yang sering disampaikan oleh saudara-saudara kami, baik melalui story WhatsApp dan bahkan ada yang masuk ke chat pribadi kami, yaitu tentang satu hal yang katanya viral di TikTok. Ya, dia mengatakan bahwa pertanyaan itu tentang alasan kenapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan seumur hidupnya. Yang pertama, kita ingin menjelaskan apakah pertanyaan ini betul. Apakah betul Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah azan seumur hidup beliau? Jawabannya adalah, yang pertama, Nabi Muhammad pernah azan. Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi bahwa Nabi Muhammad pernah azan ketika lahir cucu beliau Hasan bin Ali, yaitu Rasulullah azan di telinga Hasan ketika dilahirkan oleh ibunya Fatimah Az-Zahra. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwasanya hadis yang diriwayatkan pada Ubaidillah bin Abi Rafi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah. Kata Rasulullah, kata Ubaidillah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di telinga Sayyidina Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah Az-Zahra. Namun memang betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumandangkan azan untuk salat berjamaah. Karena sama-sama kita ketahui, sudah masyhur bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan Rasulullah tidak langsung, bukan Rasulullah yang turun tangan untuk azan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa alasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengumandangkan azan? Dan kami hanya ingin jangan sampai ada pemikiran yang salah di antara kita yang nanti akan terjerumus kepada pemahaman yang salah dan prasangka yang salah kepada Rasulullah. Jangan sampai nanti karena Rasulullah tidak pernah azan, ada di antara umat Nabi Muhammad yang menyangka bahwa Rasulullah tidak bisa azan. Na'udzubillah. Rasulullah adalah manusia yang mulia, yang paling pintar tentunya, karena beliau adalah sumber daripada ilmu seluruh dunia. Jadi Rasulullah tidak pernah azan untuk sholat bukan karena Rasulullah tidak bisa azan. Karena buktinya Rasulullah pernah azan di telinga Sayyidina Hasan bin Ali. Yang kedua, jangan nanti ada prasangka umat Nabi Muhammad yang mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah azan karena suara Rasulullah tidak bagus. Karena syarat azan itu salah satunya adalah suaranya harus bagus dan kencang. Dan tentunya prasangka ini sangat salah. Bagi siapa yang mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah azan karena suaranya tidak bagus, maka na'udzubillah, itu prasangka yang salah. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad memiliki suara yang merdu dan indah. Dan bahkan Abu Jahal ketika nguping Nabi Muhammad membaca Quran, Abu Jahal ingin mengucapkan bahwa aku sebenarnya sangat jatuh cinta dengan bacaan Nabi Muhammad. Hanya gengsi, karena gengsi Abu Jahal tidak mengungkapkan itu. Di sini kami akan mengungkapkan secara ilmiah apa alasan Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan untuk salat. Alasan yang pertama adalah karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya itu menjadi imam, sehingga Rasulullah mewakilkan masalah azan kepada sahabat. Jadi Rasulullah itu seumur hidupnya jadi imam, yang harus, tidak mungkin Rasulullah mengambil semuanya itu, karena masih ada sahabat yang
bisa untuk mewakilkan masalah azan. Jadi Rasulullah fokus kepada beliau menjadi imam untuk makmum. Dan bahkan ketika sakit pun Rasulullah SAW menjadi imam. Sebagaimana dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah salat jamaah, yaitu dalam kitab Bulughul Maram halaman 90 hadis ke-10. Rasulullah SAW itu memang kerjanya jadi imam, sehingga pada sakit pun, saat sakit pun Rasulullah jadi imam. Diriwayatkan daripada An Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa maridun. Rasulullah itu pernah dikisahkan oleh Aisyah, Rasulullah itu pernah salat berjamaah menjadi imam dan bahkan ketika beliau sakit. Faja'a, maka Rasulullah berdatang hatta jalasa an yasari Abu Bakar. Rasulullah jadi imam itu duduk sambil duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Fakana yusalli bin nas jalisan, dan Rasulullah jadi imamnya duduk, wa Abu Bakar qaiman, dan Abu Bakar berdiri bersama makmum yang lain. Yaktadi Abu Bakrin bis salatin Nabi, Abu Bakar mengikuti salat Nabi, wa yaktadin nasu bis salati Abu Bakar, dan manusia yang lain ikut salatnya Abu Bakar. Artinya ikut bersama Abu Bakar berdiri. Yang jadi imam tetap Rasulullah SAW. Hadis ini adalah hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Artinya Rasulullah memang profesinya jadi imam. Bukan berarti beliau nggak bisa Bilal, nggak bisa azan, tetapi memang profesi beliau sebagai imam. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah dikhawatirkan jika Nabi Muhammad yang mengumandangkan azan, dikhawatirkan bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad, mereka akan mendapat azab. Karena yang azan itu Rasulullah. Artinya ketika Rasulullah yang azan, mereka tidak mau datang, artinya mereka tidak mau memenuhi panggilan Nabi Muhammad SAW. Maka dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 63 bahwa orang-orang yang tidak mau menjawab atau memenuhi panggilan Nabi Muhammad, maka mereka akan, bisa saja mereka akan terkena azab. Dalam surah An-Nur ayat 63 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ لَا يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kata Allah Ta'ala, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut. Hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasul takut. Takut apa? Takut mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Artinya kalau Rasulullah yang jadi tukang azan, kan Rasulullah yang manggil. Ketika Rasulullah manggil, ada orang yang tidak mau datang, takutnya, khawatir mereka akan mendapat azab karena menyalahi seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang disuruh azan adalah sahabat yang lain, sehingga resikonya tidak terlalu besar. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, jika Nabi Muhammad yang azan, maka dalam azan itu ada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Rasulullah adalah seorang da'i, dan da'i tidak mungkin menyeru kepada dirinya sendiri. Itu alasan pertama. Alasan kedua, tidak mungkin Rasulullah menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena bisa saja akan menimbulkan pemahaman bahwa ada nabi, ada rasul selain Rasulullah. Rasulullah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sedangkan yang azan adalah Rasulullah. Artinya nanti akan timbul pemahaman bahwa ada nabi selain Rasulullah. Alasan yang terakhir, kami menyebutkan alasan yang rasional saja, yang mudah dipahami. Alasan yang terakhir adalah kenapa azan itu tidak dikumandangkan oleh Rasulullah. Alasannya adalah karena azan itu memang, azan itu pertama kali, lafaznya itu, diketahui lafaznya pertama kali itu bukan melewati mimpi Rasulullah, tetapi melewati mimpi sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Zaid. Dalam kitab Bulughul Maram, dalam halaman 46, dijelaskan bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya membenarkan saja, bukan Rasulullah yang mendapatkan mimpi tentang lafaz azan. Dijelaskan an Abi Abdullah Zaid bin Abdir Rabbih radhiyallahu anhu. Qala,
tafa bi wa ana naimun rajulun. Kata Abdullah bin Zubair bin Zaid, ketika aku tidur, aku bermimpi ada orang yang tawaf mengelilingi aku dan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fadzakaral adzan, maka dia menyebutkan azan bitarbi 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Bighairi tarji', tanpa mengulang. Artinya 4 kali, 2 kali, 2 kali. Wal iqamatu furada, dan iqamat itu satu-satu, tidak diulang-ulang. Illa qad qamatis shalah, kecuali qad qamatis shalah. Falamma asbahtu, ketika waktu sudah pagi, ataitu Rasulullah, kata Abdullah bin Zaid, aku mendatangkan Rasulullah dan menceritakan mimpi itu tentang ajaran lafaz azan itu. Maka Rasulullah mengatakan, qala innaha la ru'ya haqqin, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Artinya apa? Lafaz azan ini diajarkan pertama kali melewati mimpi sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Zaid, bukan dari mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasulullah membenarkan itu. Nah, maka azan ini lewat sahabat, maka Rasulullah mewakilkannya kepada sahabat. Mudah-mudahan jawaban ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu bisa berprasangka baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mencintai Rasulullah SAW. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.